Memang pendidikan Indonesia kalah dengan luar negeri. Ya kalah. Itu negara yang sistem pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Yang kita, Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Nah, Kan Malaysia 15 jutaan. Para murid di Malaysia sangat baik dan sopan. Mereka Tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Oh hai, oh halo, hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Miss Sari. Semoga kalian yang menonton video ini Sari doakan diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan selalu berpikiran positif. Sari lihat di Malaysia ini sangat mementingkan 3 aspek ya, yaitu kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Nah, di video kali ini kita akan membahas pasal pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor yang paling penting untuk mencerdaskan anak-anak penerus bangsa kita supaya juga boleh memajukan negara. Nah, di video kali ini Sari terjumpa pengakuan jujur, pengakuan langsung daripada salah seorang guru Indonesia yang cukup terkenal juga. Beliau mengatakan negara Malaysia juga adalah salah satu yang mempunyai pendidikan terbaik. Teman-teman, jom kita dengarkan secara langsung. Ini dia Guru Gembul. Pak guru beneran kan? guru bener. Guru apa? Honor. Guru honor, guru Sekarang sementara ya. Serius? Saya nolak dari awal jadi PNS tuh. Kenapa sih orang lomba-lomba pengen banyak banget pengen jadi guru honor, padahal guru honor itu kan gajinya ngaco banget. Iya, ngaco banget. Nggak layak kan? Karena yang paling mungkin dicapai. Oh. Jadi Jadi Pak Guru ini nggak lulus terus honor, terus ya nggak lulus, nggak lulus lah. Makanya dia nggak saya ditawarin, cuman saya nolak. Gaji guru kecil itu karena kompetensinya itu tidak ketat. Gini lah Pak, Bapak dokter. Bisa nggak Bapak sebagai dokter itu digantikan sama guru? Jadi tiba-tiba guru Nggak datang, bisa. dia nggak bisa. Tapi Bapak ngajar ke kelas jadi guru itu bisa. Nah, artinya apa? Kompetensi jadi guru itu masalah. Kompetensinya yang jadi masalah. Oh. Kalau pilot jadi guru tuh bisa. Guru jadi pilot nggak mungkin diizin. Iya kan? Jadi akhirnya pada dasarnya semua orang akan mengira semua orang tuh bisa jadi guru. Karena dikira semua orang tuh bisa jadi guru, maka itu mudah ditembus oleh siapapun. Iya kan? Ya. Tapi kalau di luar negeri dibayar tinggi tetap. Iya, karena kompetensinya itu jelas. Kita kompetensinya itu nggak jelas. Saya pengen marah-marah sama Menteri Pendidikan di Indonesia. Kita kompetensinya itu Marah-marah Pak, marah-marah. tapi saya pernah marah-marah sih di tempat lain. Tapi kompetensi guru itu di Indonesia itu nggak jelas. Nggak Di antaranya jelas. kompetensinya itu adalah misalkan ya, kompetensi ada profesional, kompetensi pedagogi dan sebagainya. Nah, guru itu sekarang untuk bisa dikatakan guru itu misalkan dia harus bikin administrasi 1 RIM penuh setiap tahun, download. Nah, bikin kompetensi ngedownload administrasi itu semua orang bisa melakukannya. Enggak, misalkan kompetensi guru itu adalah siapa yang bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak agar anak-anak di masa depan itu menjadi orang-orang yang hebat. Tapi Nggak ada subjektif karena ada outputnya. Kan seharusnya kita menilai outputnya, si anak-anak jadi pintar atau enggak gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan anak pintar atau enggak, yang disalahin si anaknya. Jadi kalau misalkan guru di sekolah gagal ngajar, yang disalahin anaknya, anak gak naik kelas, anak nilainya jelek gitu. padahal siapa tahu gurunya yang Padahal gurunya yang nggak becus kan. Gurunya yang Nah, disalahkan. tapi muridnya yang disalahin. Nah, karena itu kompetensi guru menjadi tidak bisa dinilai. Karena tidak bisa dinilai, siapapun bisa masuk di situ. Dia baik mengajar juga gaji nggak naik. Kalau dia jelek ngajar juga siswa yang disalahin. Jadi sosok aja. Iya, Soalnya gajinya sama. iya. Gaji juga ini Iya ya. kayak gitu. Bener juga. Atau mungkin ada insentif ya. Kalau misalnya muridnya pintar, insentifnya naik ya. Seharusnya sih kok kompetensi guru itu seharusnya dilihat diantaranya adalah dari hasil yang dicapainya, dari outputnya. Memang pendidikan Indonesia kalah dengan luar negeri. Ya kalah. Cepet banget dijawab. Kalah lah. Kalau saya pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa pendidikan di Indonesia jelek itu bukan jangan-jangan itu disengaja jelek. Disengaja jelek. Kalau misalkan kita mau secara logika paling sederhana gitu ya. Kan Indonesia itu negara yang sistem pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia versi PISA. Tetapi kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia.
Singapura itu 10 besar terbaik di dunia. Oke. Australia 10 besar terbaik di dunia. Oke. New Zealand terbaik di 10 Oh, yang ngelilingin kita ya? kelilingin kita. Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Malaysia juga Kita dikelilingi terbaik itu, kalau misalkan kita mesti dibanding lihat sana sedikit doang, sebenarnya kita bisa memperbaiki, tapi kan tidak. Terus kenapa? Ya ada kemungkinan nih, kalau misalkan kondisinya seperti itu, kita terpaksa berburuk sangka, jangan-jangan pendidikan kita jelek itu adalah karena disengaja. Oke, itu tadi pernyataan langsung daripada guru Gembul ya. Katanya pendidikan Indonesia itu yang terjelek dan juga terburuk, tapi dikelilingi dengan negara-negara yang mempunyai pendidikan yang terbaik. Dan salah satunya tadi adalah Malaysia juga adalah salah satu yang terbaik di Asia, teman-teman. Wow. Good job. Oke, nah ini juga baru Sari tahu guru Gempul ini cukup juga terkenal juga dalam YouTube, memberikan cerita-cerita dia dari sudut pandang dia sebagai guru. Ternyata beliau ini masih guru honorer ya teman-teman. Kalau guru honorer itu kalau di Malaysia macam apa ya? Guru sementara ke? Bukan guru tetap, bukan guru kerajaan macam itu. Kalau di Indonesia guru kerajaan itu adalah PNS, pegawai negeri sipil. Ini belum lagi ya. Kalau guru honorer setahu Sari ya, banyak juga Sari lihat guru-guru honorer itu membuka gaji mereka itu gajinya sangatlah sedikit. Itu hari Sari pernah juga buat satu video, tapi ramai juga yang tak percaya. Betul ke gaji guru di sana itu murah sangat? Ya, nanti Sari akan buat video langsung ya teman-teman, langsung daripada gurunya sendiri. Nah, memang begitulah keadaannya kalau kita guru honorer ya. Sebab kan kawan Sari pun banyak juga yang menjadi guru. Nah, ini Sari mau tanya ya untuk kalian, boleh juga kalian berbagi pendapat. Apakah juga ada masalah terkait dengan gaji guru? Makanya boleh macam itu. Terlampau sedikit menurut Sari ya. Ini betul ya teman-teman, 300.000 macam setakat 100 ringgit dalam 1 bulan ya, bukan 1 hari ya teman-teman. Nanti Sari akan reaksikan. Di sini Sari mau bertanya, kalau ada teman-teman Malaysia yang di sini menjadi guru ataupun ibu kalian ataupun orang tua, kalau dekat Malaysia macam mana ya? Spill gaji guru honorer berapa sih? Oke. Ini untuk per 1 bulan ya. Kita tengok berapa? 100, 200, 300, 400.000. Apa kau tahu berapa gaji guru di luar negeri? Seperti yang kita semua tahu guys, seorang guru biasa disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Ungkapan itu kiranya masih melekat di benak kita sampai sekarang, mengingat perjuangan mereka turut mencerdaskan penerus bangsa guys. Kiranya patutlah mereka mendapatkan apresiasi. Nah, ngomong-ngomong soal apresiasi nih, banyak sekali negara luar yang menggaji seorang guru dengan nominal yang fantastis guys. Seperti Swiss misalnya, dengan pendapatan lebih dari 100.000 dolar per tahun. Atau juga Luxembourg, juga di atas 100.000 dolar per tahun. Nggak usah jauh-jauh deh, Singapura aja menggaji guru sebesar minimal 30 juta rupiah per bulan. Atau bahkan Malaysia 15 jutaan. Tapi sayangnya di negara kita masih terbilang rendah guys. Itu tadi ada guru juga yang spill gajinya ini untuk 1 bulan ya, karena ada yang berkomentar di video Sari sebelumnya katanya mungkin itu gaji 1 hari katanya gitu ya. Bukan ya teman-teman, itu 1 amplop macam itu isinya untuk yang 1 bulan. 1 bulan 400.000 itu sekitar 120 ringgit ya untuk 1 bulan, bukan untuk 1 hari. Gaji guru PNS, pegawai negeri sipil macam kerajaan dekat sana itu bisa lagi ya, ini kita bicarakan guru sementara. Tapi tak wajar juga ya, kita pikir sangat-sangat kecil, guru sangat-sangat besar lah jasanya. Kenapa sedikit sangat dihargai ya? Itu ya teman-teman, disebabkan itu hari pun Sari ada reaksikan kisah seorang guru di Indonesia. Dia datang ke Malaysia, sampai datang ke Malaysia jadi TKI ataupun pekerja Indonesia di Malaysia ini di salah satu kedai makan. Bayangkan gurunya dulu di Indonesia datang ke Malaysia kerja di rumah makan. Nah, apa? Karena sikitnya gaji di sana, berbanding terbalik dia di sini kerja di restoran,
boleh berlipat-lipat kali ganda yang dia dapatkan, teman-teman. Gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Guys, apapun gurunya, passion apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Terus sampai sama Aidin Saim Sindo dari Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya. Mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita, Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru. Yaitu Jom kita lanjutkan. Ini ada 10 keunggulan jadi guru di Malaysia. 10 keunggulan jadi guru di Malaysia, gaji super jumbo. Gaji guru di Malaysia relatif besar dibandingkan guru di Indonesia. Makanya banyak guru di tanah air yang memilih hijrah ke Malaysia. Gaji guru di Malaysia mencapai 20 juta per bulan. Itu belum termasuk tunjangan. Guru yang dikirim pemerintah Indonesia ke Malaysia bertugas mengajar anak tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia PMI yang jumlahnya sekitar 2,7 juta orang. Para guru tersebut mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center atau CLC. Berdasarkan data Kemendikbudristek, hingga saat ini terdapat 294 CLC di Malaysia dengan rincian 155 jenjang SD dan 139 jenjang SMP. Sementara jumlah tenaga pengajar profesional yang dikirim ke Malaysia sudah mencapai 290 orang, sedangkan jumlah siswa yang terdaftar telah sebanyak 13.794 untuk jenjang SD dan 5.071 untuk jenjang SMP. Guru Indonesia yang berminat menjadi guru di Malaysia untuk mengajar anak TKI dapat mendaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Lalu apa kelebihan jadi guru di Malaysia? Dua guru asal Indonesia menceritakan kelebihan menjadi tenaga pendidik di Malaysia. Keduanya adalah Heri Irawan dan Wina Priyanti. Heri Irawan masih berada di Malaysia sampai sekarang, sedangkan Wina Priyanti sudah kembali ke Indonesia. Ia jadi guru di Malaysia pada 2017 hingga 2019. Berikut 10 kelebihan guru di Malaysia. 1. Punya banyak teman. Guru yang dikirim ke Malaysia akan mendapatkan teman banyak, mulai dari TKI hingga sesama guru yang dikirim ke Malaysia. Kita bisa punya banyak teman yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan teman-teman ini adalah pilihan yang punya kualitas dan kompetensi yang luar biasa karena memang saringan dari Kemendikbud ucap Heri. Dikutip sewaktu.com dari kanal YouTube miliknya, Heri Javanis, Selasa 20 Desember 2022. 2. Bisa jalan-jalan. Guru yang mengajar di tengah perkebunan kelapa sawit tetap bisa jalan-jalan atau mengunjungi lokasi favorit di Malaysia seperti Menara Kembar, Petronas. Jadi meskipun tugas kita banyak, kita juga diberikan libur. Liburnya patokannya kalender Indonesia dan kalender Malaysia, jelas Heri. 3. Bisa mengeksplor potensi diri. Guru dapat mengeksplor potensi yang dimiliki untuk mengajar anak TKI di perkebunan kelapa sawit. Misalnya, guru matematika yang memiliki kemampuan bermusik, maka dia bisa mengajar anak-anak TKI untuk bermusik. Kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor potensi yang kita miliki, kata Heri. 4. Dapat pengalaman baru. Guru yang mengajar di tengah perkebunan sawit akan memiliki pengetahuan dan pengalaman baru. Pekerjaan yang tidak pernah kalian lakukan di Indonesia itu akan kalian hadapi di Malaysia. Terang Wina Priyanti. 5. Murid sangat baik. Para murid di Malaysia sangat baik dan sopan. Mereka sangat menghargai dan menghormati gurunya. Di sana itu guru betul-betul dihargai banget sama muridnya. Murid itu kayak dibutuhin banget sama anak-anaknya. Belum lagi nanti orang tua dari murid itu bakal dekat banget sama kalian, imbuhnya. 6. Orang tua murid ramah. Mayoritas orang tua murid sangat ramah. Mereka memperlakukan guru layaknya keluarga sendiri. Pak aja tuh diantar ke rumah karena saking akrabnya, saking eratnya rasa keluarga banget, jelas Wina. 7. Mengajar siswa dari berbagai suku. Para TKI yang bekerja di Malaysia berasal dari berbagai suku di seluruh daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dengan latar belakang suku dan daerah yang berbeda, maka guru akan mengajar siswa yang beragam suku dan latar belakang. Apa mengenal adat dan budaya Malaysia? Guru akan mengenal adat dan budaya Malaysia. Banyak CLC yang lokasinya tidak jauh dengan kampung warga lokal yang sering mengadakan acara adat dan kebudayaan Malaysia. Mereka sering menggelar tradisi lokal. 9. Gaji super jumbo. Kelebihan utama jadi guru di Malaysia adalah mendapat gaji super jumbo. Yang pasti enaknya itu kalian dapat gaji yang besar banget, yang gak akan kalian dapatkan di Indonesia kalau kalian jadi guru, kata Wina Priyanti. Lalu berapa gaji guru di Malaysia yang diterima setiap bulan? Kalau di Malaysia itu gajinya berapa? Bisa cek di Google. Ini dia gaji guru di Malaysia, 19,5 juta, jelas Wina. Jadi 5 bulan gaji kalian itu bisa beli mobil baru guys, tambah Wina.
Yang mau buat modal nikah, buat modal usaha, mau buat modal By the way, ini adalah tenaga pengajar ataupun guru Indonesia yang dikirim ke Malaysia itu untuk mengajari anak-anak tenaga kerja di sana ya, TKI, macam itu ya. Tapi tadi juga ada beberapa yang disebutkan mereka, katanya anak-anak dekat sana itu menjaga adab, baik, katanya menghormati guru, dan juga mereka juga bergaul ataupun berinteraksi juga dengan warga lokal ataupun warga tempatan orang Malaysia ya. Nah, itulah ya teman-teman salah satu keuntungan dan kelebihannya. Walaupun orang Indonesia di sana itu ada campur-campur dengan orang Malaysia, jadi kebiasaan apa-apa yang kita lihat daripada orang Malaysia itu adab ya, itu kita ikuti juga. Nah, itu terikut-ikut juga ya kan. Jadi itulah yang membuat anak-anak di sana itu juga sopan kepada gurunya. Nah, macam tuh. Juga university pun bukannya murah ya teman-teman. Itu pun kalau kita pandai, kita boleh ambil dapat university negeri pemerintahan punya. Nah, itu baru murah sedikit ya. Tujuan guru itu kan kita mau mengajari anak murid-murid kita supaya pandai, kita bersedekah ilmu juga kepada mereka. Tidak dipungkiri juga kita perlu makan, juga keperluan kita yang memerlukan uang juga kan. Nah, kemana-mana sekarang kena uang. Jadi tak berbaloi rasanya kalau kita mendapatkan gaji yang sangat sedikit menurut Sari ya. Ini bukan isu baru sebenarnya teman-teman. Kalau masalah gaji guru, gaji perawat juga di sana, memang ya begitulah keadaannya. Semoga ada perbaikan daripada pemerintah, karena guru adalah salah satu yang menentukan juga pendidikan anak-anak bangsa. Guru adalah profesi di Indonesia yang gajinya atau honornya paling rendah. Rp200.000 per bulan ya. 200.000 kira-kira 6 ke 70 ringgit satu bulannya. Saya sendiri sebagai guru pernah mengalami saya dibayar 100.000. 100.000. Tetapi saya masih kalau kita melihat harga sangat murah untuk online ini. Maksudnya berapa ya? Terus yang pertama itu adalah bakat kita di Pengajar ya. kenapa ini bisa bisa nggak mungkin bisa. Kenapa seperti itu? Ini terkait dengan cara yang akan persiapan untuk menjadi seorang administrator.
Nah, itu tadi membahas pasal gaji juga. Lebih tinggi gaji kuli bangunan, satu hari boleh dapat 150.000. Sedangkan guru ada yang dapat 200.000 bukan per hari, per bulan ya. Juga mengaku ya, beliau juga sebagai guru honorer, guru sementara, pernah digaji 100.000 per 3 bulannya. Mana? Menurut kalian macam mana ini? Ada juga yang berkomentar katanya tak apalah digaji segitu. Tapi kalau yang mengatakan macam itu, oke-oke saja lah ya. Tapi masalahnya tak cukup juga ya. Terima kasih juga lah ya kepada guru-guru yang mengajarkan kita. Kalau tak ada mereka, tak tahulah kita membaca, kuranglah kita belajar menghitung-menghitung. Memang sangat-sangat berjasa guru ini ya. Jadi kita harus juga menghormati mereka ya. Semoga ada perbaikan ke depannya. Pemerintah juga melihat nasib-nasib mereka ini ya kan. Apalagi kalau guru honorer yang sudah lama, kalau boleh dinaikkan lah ya, karena mereka sudah sangat-sangat berjasa. Bahkan Sari lihat ada juga yang saking baiknya mereka sampai ke pedalaman sana tanpa digaji juga teman-teman. Katanya ada juga yang digaji oleh orang tua murid. Orang tua murid memberikan, macam kalau mereka ada bertanam, cocok padi, mereka dikasih pisang ke, ubi ke, beras, macam itu untuk bayaran upahnya. So segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada tanggapan lain, komentar ya. Macam mana tanggapan kalian? Rasa iri jadinya ya, apalagi kalau kita lihat gaji guru di negara-negara lain yang lebih dihargai, contohnya Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya lah ya. Apakah ini juga ada sangkut pautnya dengan pendidikan terburuk? Oke, kasih komen kalian di ruang komen dekat bawah. So segitu aja video kali ini, terima kasih telah menonton. See you on my next video. Misari, bye.